tentang desain penelitian. Ya, kalau dibilang apa namanya, nah dari proses penelitian yang ada, ya, gambar ini adalah gambar proses penelitian. Gambar ini sudah pernah saya jelaskan di pertemuan pertama kelas kita, ya, di mana pada saat itu saya bercerita bahwa penelitian itu sebuah proses, ya, ada langkah-langkahnya. Namanya penelitian ilmiah itu berarti harus direncanakan, ya, ada langkah-langkah, tidak bisa kita kepingin meneliti terus tiba-tiba kita langsung sebar alat ukur, sebar kuesioner, wawancara, nggak bisa begitu, ya. Nah, saat ini ya, kita ada di tahapan atau kita ada di proses bagaimana kita merancang penelitian kita, ya, research design, ya. Asumsinya kita boleh atau kita akan ada di tahap ini, di stage ini, kalau kita sudah melalui tahap-tahap sebelumnya, ya, tahap 1, 2, 3, artinya apa? 1, 2, 3 ini adalah tahap di mana kita sudah yakin, sudah menemukan fokus masalah yang ingin kita teliti, ya. Jadi kita sudah tahu apa yang menjadi problem yang kita mau selidiki, ya. Kalau itu terkait sama data perusahaan, ya, terkait dengan kondisi di sebuah organisasi atau perusahaan, kita tahu ada masalah apa di perusahaan tersebut yang kita mau bantu untuk mencarikan alternatif solusinya, ya. Nah, jadi ini asumsi tahap ini sudah kita apa namanya lewati, ya. Kita sudah tahu apa yang kita mau teliti, ya, apa yang kita ingin cari. Nah, kemudian asumsi kedua, ya, adalah kita sudah bisa menyusun landasan teori yang kita jadikan panduan kita untuk mencari jawaban atas masalah yang terjadi di tahap ini, yang merah-merah ini, ya. Jadi kita tahu di tahap merah ini kita punya masalah nih yang harus kita cari tahu jawabannya. Nah, teori itu membantu kita menemukan jawabannya. Teori membantu kita, ya toh, kita kemarin minggu lalu kita belajar peran teori itu memperjelas, membuat kita semakin paham. Oh, kalau saya mau meneliti tentang apa namanya brand image itu berarti saya mengukurnya harus begini loh, sesuai teori yang ada. Ya, bahwa brand image itu ternyata bisa berpengaruh positif kepada perceived quality dari sebuah merek. Nah, lalu kita menyusun hipotesis. Nah, ini kita sudah punya masalah, tahu apa yang akan kita teliti, tahu gimana cara nanti memecahkan masalah penelitiannya karena kita udah otak-atik teori yang ada. Maka langkah ketiga adalah kita menyusun desain penelitian kita, rancangan penelitian kita, sebelum nantinya kita terjun ke lapangan, teman-teman. Ya, tahap 7 ini adalah tahap kita udah terjun ke lapangan, ya, untuk mengumpulkan data sesuai dengan apa yang kita mau cari jawabannya. Ya, nah, tapi sebelum kita mengumpulkan data, terjun ke lapangan, harus merancang dulu rencana penelitiannya. Ya. Nah, jadi siang ini kita akan bicara tentang tahap bagaimana apa itu research design dan bagaimana kita bisa menyusun research design yang baik, ya. Nah, jadi kalau ditanya apa sih research design itu, gitu ya. Nah, research design atau desain penelitian adalah kerangka kerja atau framework, ya, untuk mengarahkan proses penelitian. Nah, isinya apa? Isinya berisi prosedur, langkah-langkah untuk menjawab masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Jadi langkah-langkahnya ya sebelum terjun ke lapangan tuh kita ngapain dulu gitu. Apa yang harus kita siapkan? Nah, itu desain penelitian, ya. Jadi apa namanya? Di desain penelitian itu kita menjelaskan rencana kita mengumpulkan datanya mau berapa banyak, kepada siapa, caranya gimana, nanti cara ngukur datanya seperti apa, ya toh pakai kuesioner atau pakai wawancara atau cukup pengamatan saja, observasi saja, ya. Lalu di dalam desain penelitian kita juga menentukan atau merencanakan nanti kalau dananya sudah terkumpul, ini mau diolah seperti apa, mau dianalisa seperti apa, pakai cara apa menganalisanya. Nah, itu kira-kira isi dari desain penelitian.
atau research design, ya. Nah, jadi kalau ditanya apa sih Bu isi dari research design itu? Nah ini, jadi rancangan bagaimana kita mengumpulkan, ya, rancangan bagaimana kepada siapa kita data itu mau kita cari, ya, berapa banyak, berarti kan kita bicara sampling, ya. Nah lalu yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah terus apa yang mau kita teliti, apa yang mau kita ukur ke lapangan gitu. Kita mengembangkan instrumen atau alat pengukuran di lapangan. Ya, kita uji dulu apakah sudah valid atau tidak. Ya, dan kita juga merencanakan kita nanti meneliti atau mengolah datanya seperti apa. Nah, ini komponen dari research design, teman-teman. Nah, masing-masing siang ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman jenis research design, ya, jenisnya dulu, ya, bahwa ada 3 jenis research design, ada exploratory, ya, ada deskriptif, dan ada causal. Ya, exploratory research design, descriptive research design, dan causal research design. Nanti akan ada pertemuan atau minggu khusus kita bahas tentang sampling, kita bahas tentang bagaimana mendesain kuesioner, bagaimana menguji kuesioner kita apakah sudah sesuai ya dengan teori yang ada, bagaimana teknik-teknik analisa yang ada yang bisa kita pakai. Ini nanti masing-masing akan di breakdown di pertemuan-pertemuan Anda selanjutnya. Jadi siang ini kita khusus belajar jenisnya research design itu apa saja. Dan kapan saya pakai exploratory, kapan saya pakai deskriptif, kapan saya pakai causal. Ya. Oke. Nah, ini yang tadi barusan saya tulis tadi di layar. Bahwa kalau kita bicara research design, maka sebenarnya ya research design itu bisa dibagi katakanlah dikelompokkan itu cuma 2 aja kelompok besar. Nah, tadi kan saya nulisnya 3 ya, tapi sebenarnya ya ini 1, ya ini 2, ini 3 ya sebenarnya. Ya, tetapi kalau mau kelompok besarnya ya cuma 2 sebenarnya, exploratory sama konklusif. Nah, apa bedanya ini? Nanti kita akan lihat ya ke belakang dengan contoh ya. Nah, konklusif sendiri kemudian bisa di breakdown jadi 2 gitu loh. Ya, kenapa ini dari namanya saja Anda sudah bisa menebak ya, namanya exploratory berarti explore. Berarti ini masih ya namanya explore itu kan berarti di tahap awal ya. Kita masih menggali, kita mungkin masih belum terlalu jelas ini mau fokusnya kemana. Nah, itu exploratory, sifatnya exploratory. Kita nggak ngambil kesimpulan akhir. Gitu. Nah, kalau yang conclusive research design dari namanya saja sudah konklusif, berarti kita melalui penelitian ini kita sudah tahu nih fokus penelitian kita apa. Ya, lalu kesimpulan, jadi hasil penelitian itu nanti akan mengerucutkan kita kepada satu kesimpulan. Makanya disebut conclusive research design. Ya, nah ini bisa dibagi 2, deskriptif sama kausal. Yang deskriptif dibagi 2 lagi, ada cross sectional, ada longitudinal. Nanti di belakang akan ada ya penjelasannya ya. Kalau kamu sudah baca lebih dulu materi di Lentera, buka-buka sampai ke belakang, slide-slide belakang, nanti kamu akan jumpai, nanti saya akan singgung apa ini bedanya cross sectional sama longitudinal. Tetapi dari namanya saja kamu sudah bisa menebak, oh namanya longitudinal, berarti ini long, berarti panjang nih waktunya, butuh waktu yang lama, yang terus-menerus satu penelitian itu dilakukan dalam waktu yang lama. Sifatnya itu akan mengikuti kurun waktu tertentu gitu. Ya, berarti penelitian-penelitian yang sifatnya memang harus nggak bisa cuma satu kali diambil datanya, gitu. Harus berulang-ulang, bahkan kemudian mengikuti perkembangannya. Nah, itu longitudinal. Kalau cross sectional berarti ya udah cross ya sudah satu kali aja. Ya. Nah, ternyata cross juga dibagi 2, ada single cross, ada multiple cross. Nah, nanti kita lihat ke belakang ya. Nah, pertanyaannya sekarang, Bu, kapan saya memilih research design yang exploratory, kapan saya memilih research design yang konklusif ya. Nah, maka untuk bisa menentukan apakah saya yang exploratory atau yang konklusif, kita tanya pertanyaan kepada diri kita sendiri.
Ya, pertanyaan pertama yang kita tanyakan adalah yang saya highlight dengan warna kuning ini. Sorry. Ya, yang saya highlight dengan warna kuning ini. Yang pertama, kita tanya pada diri kita, apakah tujuan penelitian saya yang saya mau lakukan itu sudah spesifik? Saya sudah tahu fokusnya yang saya mau teliti itu apa, variabel yang saya mau cari itu apa, masalah yang sebenarnya terjadi itu apa. Ya, saya sudah tahu atau belum? Kalau saya sudah tahu masalah tujuan penelitian saya, berarti saya tahu dong data yang saya nanti harus cari apa, data yang saya butuhkan apa. Nah, kalau jawaban atas pertanyaan ini, pertanyaan kepada diri Anda sebagai peneliti, jawabannya adalah ya saya tahu. Wis mudeng saya sudah tahu ini masalah yang terjadi di perusahaan ini adalah karena ya misalnya promosi yang salah medianya, komunikasi pemasaran yang keliru, yang nggak efektif sehingga akhirnya meskipun promosi budgetnya dikeluarin terus, tapi hasilnya itu tidak bisa mendongkrak penjualan, tidak bisa mendorong konsumen itu untuk datang membeli produk. Saya sudah tahu masalahnya, Bu. Saya mau mengukur tentang tujuan penelitian saya mau mengukur tentang efektivitas komunikasi pemasaran di perusahaan atau di cafe X misalnya. Ya. Nah, kalau Anda sudah tahu jawabannya, Anda bisa mampu menjawab, ya Bu, saya tahu data apa yang saya akan cari, maka lakukan penelitian konklusif. Ya, baru nanti kalau misalnya setelah itu Anda tanya lagi pertanyaan keduanya, perlu nggak ya penelitian ini diuji hubungan kausalnya di antara variabel yang saya teliti. Ya, jadi misalnya media promosi yang dipakai dan pengaruhnya ke misalnya awareness konsumen. Oh, saya mau neliti tentang media promosi misalnya ya kaitannya dengan brand awareness. Bu, ini tuh kausal, Bu. Karena media promosi yang dipakai gitu ya, itu akan bisa memang berpengaruh ke awareness konsumen. Kalau medianya jenis karena gini, kalau misalnya ini target marketnya adalah anak-anak muda, tapi dia promosinya itu ke media yang bukan medianya anak muda, ya pasti anak mudanya sendiri sebagai target marketnya nggak akan aware kalau kalau brand ini memang untuk mereka gitu. Jadi ini hubungannya kausal, Bu. Nah, pada saat Anda menjawab ya, ini hubungannya kausal, maka langkah berikutnya adalah lakukan penelitian kausal yang sesuai. Jadi Anda masuk ke desainnya yang causal research. Ya. Tapi kalau misalnya enggak kok saya tuh enggak ini kok enggak mau menghubungkan antara media promosi dengan brand awareness. Saya cuma pengen tahu aja bagaimana persepsinya konsumen gitu terhadap iklan dari jadi ini bicara tentang persepsi nih. Ya, persepsi konsumen terhadap iklan ya dari misalnya brand ya merek X gitu ya. Ya. Saya cuma ingin mengukur persepsi saja tanpa saya mencoba mengaitkan itu dengan misalnya dengan purchase intention atau mengaitkan itu dengan trust misalnya gitu. Nah, kalau jawabannya adalah enggak Bu, saya enggak mau uji hubungan kausal ya berarti jawabannya enggak kan? Berarti lakukan penelitian deskriptif yang sesuai. Berarti penelitian Anda bukan penelitian kausal, tapi penelitian Anda penelitian deskriptif gitu. Ya. Nah, ini kalau jawabannya sekali lagi ya. Nah, semoga yang keluar masuk ini memang betul-betul karena internet connection-nya ya jelek ya. Yang lain-lain bukan karena mau skip kemudian meninggalkan nanti masuk lagi kalau udah mau selesai ya. Saya minta ketua kelas segera direkap saja yang tadi sudah menulis baik yang sudah menulis ya. Sehingga kalau sudah jam 2 kita tutup line untuk report bahwa mereka untuk absen ya. Saya anggap yang absen lebih dari jam 2 berarti nggak hadir ya. Jadi saya minta ketua kelas untuk ini. Ya. Oke. Nah tadi jawabannya adalah kalau iya. Kalau Anda bertanya pada diri Anda, ya Bu, saya udah tahu tujuan penelitian saya yang spesifik apa. Saya udah tahu data yang saya mau cari itu apa. Ya. Nah, kemungkinan kedua adalah, Bu, saya nggak tahu.
belum tahu secara spesifik sebenarnya masalahnya ini apa. Ya, variabel yang saya mau harus teliti itu apa, data yang saya kumpulkan itu tentang apa. Taunya saya ya pokoknya ini bermasalah dengan promosinya, tapi saya nggak tahu nih promosinya itu apakah medianya, apakah budgetnya yang kurang, apakah apa namanya misalnya apa kesalahan penggunaan media, saya nggak tahu Bu gitu. Nah, jadi pada saat Anda jawabannya adalah enggak, saya belum tahu tujuan penelitian dengan spesifik, maka desain penelitian yang harus Anda lakukan atau jenis penelitian yang harus Anda lakukan adalah eksploratory. Ya. Nah, penelitian eksploratory masih penelitian awal, tujuannya untuk apa namanya menggali data awal ya, supaya Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang sebenarnya terjadi itu apa. Ya, ingat di 2 minggu lalu saya mengatakan bahwa Anda harus bisa membedakan antara problem dengan apa? Masih ingat? Problem dengan versus symptoms. Ya, masalah bukan gejala. Gejala belum tentu adalah masalah. Ya, waktu itu saya tanya kan pusing gitu ya. Nah itu kan problem apa simptom? Pusing, teman-teman. Simptom. Ya, symptoms. Ya, problemnya bisa macam-macam. Nah, penelitian eksploratory itu Anda mungkin bisa dilakukan karena Anda melihat ini kayaknya gejala, Bu, ini bukan real problem gitu. Jadi Anda melakukan penelitian pendahuluan untuk cari lebih spesifik supaya Anda lebih confident, oh kayaknya ini problemnya deh. Gitu ya. Nah, nanti setelah Anda melakukan penelitian eksploratory, kalau kemudian Anda jawab pertanyaannya adalah perlu nggak penelitian lanjutan? Kalau jawabannya enggak, ya sudah ya nggak perlu gitu ya. Tapi kalau jawabannya ya berarti Anda pertanyakan lagi, ya. Pertanyakan lagi, perlu nggak diuji hubungan kausal antar variabel yang saya teliti dan seterusnya. Ya, teman-teman. Jadi apa namanya? Di penelitian eksploratory ini sifatnya masih fleksibel gitu. Selama Anda apa namanya menganggap bahwa ya kayaknya nggak perlu penelitian lagi kok, ya sudah. Ya, tetapi memang biasanya penelitian eksploratory itu biasanya dilanjutkan dengan penelitian sifatnya konklusif. Ya, nah nanti kita akan melihat gitu ya. Kalau penelitian eksploratory seperti apa sih Bu? Gitu. Apa saja sih yang bisa dikategorikan sebagai penelitian eksploratory gitu. Jadi kita akan melihat ya. Nah sekarang kita masuk dulu ke metode pengumpulan datanya. Karena beda desain penelitian itu akan beda cara mengumpulkan datanya. Ya, ini yang kita akan pelajari satu persatu siang ini. Nah, Anda lihat di situ, kalau penelitian eksploratif atau eksploratory ya, apa sama aja lah, tujuannya kan pokoknya explore gitu ya. Nah, itu cara mengumpulkan datanya ada 3, ya, 3 metode. Yang paling populer, ya, ini jadi saya bagikan yang paling populer saja. Yang pertama adalah dengan analisa data sekunder. Ya, ingat analisa data sekunder berarti data itu sudah ada sebelumnya, udah dikumpulin sama orang lain untuk tujuan penelitian yang lain. Ya, kita tinggal mengambil saja, memanfaatkan data yang sudah terkumpul itu. That's data sekunder. Ya, jadi itu metode pertama, melakukan penelitian eksploratif. Ya, kita tidak terjun ke lapangan nyebar kuesioner, tidak. Tapi kita memakai data sekunder. Seperti apa nanti? Ya, sebentar lagi saya akan jelaskan. Yang kedua, metode kedua adalah dengan melakukan experience survey. Nah, ini seperti apa? Nanti kita akan lihat ya. Lalu yang ketiga dengan FGD. FGD ada yang tahu kepanjangan apa, teman-teman? Focus group discussion. Focus group discussion ya. Sorry, tadi siapa yang jawab? Jason. Jason ya. Oke. Ya, thank you Jason. Jadi fokus group discussion atau dalam bahasa Indonesia disebut diskusi kelompok terfokus. Nah, gitu. Jadi fokus pada masalah tertentu ya. Nah, itu yang eksploratif. Nah, yang kedua yang konklusif adalah kalau yang deskriptif biasanya metodenya dengan survei, dengan observasi sama analisa data sekunder. Ya, survei, observasi ini kita akan pelajari minggu depan ya. Minggu depan observasi, 2 minggu lagi tentang survei ya. Nah, baru nanti di survei itu nanti kita akan belajar bagaimana mendesain kuesioner, lalu disitulah nanti saya akan berikan kuesioner untuk tugas survei Anda yang pertama ya. Nah, yang kausal biasanya dilakukan dengan eksperimen ya.
Tapi sekarang juga sudah banyak, apalagi di penelitian sosial, kausal ini juga bisa dilakukan dengan survei. Nanti kita akan ada contohnya di belakang ya. Oke, sekarang kita masuk dulu yang desain penelitian eksploratif, teman-teman. Nah, jadi di sini dibilang, saya sudah sebut tadi ya, studi eksploratif biasanya dipilih ketika apa? Ketika peneliti belum terlalu jelas dengan fokus masalah yang ingin diteliti. Ya, kedua, studi eksploratif biasanya dipilih justru untuk membantu peneliti mengembangkan hipotesisnya. Ya, jadi karena dia nggak tahu nih apa sih yang sebenarnya kalau misalnya hipotesis itu kan hubungan antara dua hal ya, dua variabel ya. Saya nggak tahu ini kira-kira awareness ini kira-kira dipengaruhi sama apa ya. Nah itu kalau nggak tahu berarti kamu perlu melakukan studi eksploratif. Kenapa kok banyak yang nggak kenal ya sama merek ini ya? Berarti kan awareness-nya rendah itu berarti. Nah itu kira-kira apa yang memicu ya, yang mempengaruhi ya? Nah itu Anda masih belum jelas ya. Ya, berarti Anda lakukan penelitian eksploratif, contoh ya. Jadi melalui studi eksploratif, peneliti mengembangkan variabel yang tidak diteliti agar lebih jelas. Menetapkan prioritas. Ya. Kalau misalnya tadi symptom versus problems itu, ini gejalanya Bu. Ya, penjualan itu rendah sekali. Ya, sudah padahal kita sudah promosi gencar, ya, penjualannya tetap rendah. Nah, itu kita menduga ini gejala atau masalah. Oh, kayaknya ini gejala, berarti ada apa nih gitu. Ya, kemudian kita pas melakukan penelitian eksploratif, kemudian ketemu beberapa alternatif sebab kenapa kok penjualan rendah, padahal sudah promosi gencar. Nah, saya kayaknya pernah cerita di kelas ini bahwa penelitian nggak boleh ambisius ya teman-teman ya, nggak boleh ambis. Ya, penelitian itu harus realistis. Ya betul 2 minggu yang lalu saya ceritakan penelitian yang baik harus doable, harus bisa dilakukan dalam batas waktu, biaya dan tenaga yang memang ada di kemampuan Anda gitu. Kalau ini dalam rangka ini mahasiswa berarti 1 semester bisa diselesaikan gitu. Ya, jangan bermimpi bahwa penelitian Anda itu bisa memecahkan masalah dunia ini atau masalah yang ada di perusahaan. Ya, kita bukan superhero. Ya, makanya tetapkan prioritas. Mana yang lebih penting nih untuk saya teliti dulu. Gitu ya. Nah, itu penelitian eksploratif. Jadi bisa membantu kita memperjelas arah penelitian kita. Nah, ini ya tadi saya sudah sebut ada 3 metode yang umum, analisa data sekunder, experience survey sama focus group. Nah, kita masuk ke yang pertama, ya, adalah analisa data sekunder. Nah, ini tadi saya sudah cerita ya. Jadi data sekunder, data yang telah dikumpulkan pihak lain, datanya sudah diolah dan dianalisa sesuai tujuan penelitian. Ya. Nah, ini keterangan lebih lanjut ini adalah plus minus dari data sekunder. Ya, ini plusnya yang di sini yang di bawah ya. Yang di atas adalah minusnya. Nah, kelebihan data sekunder apa? Ya karena sudah dikumpulkan orang lain. Misalnya kita lihat publikasinya BPS gitu ya tentang pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia misalnya ya. Nah, udah ya kita kan enggak perlu mengumpulkan susah-susah ya. 14 subsektor industri kreatif di Indonesia ada 14 subsektor ya, kuliner, fashion, musik, film, art and craft ya dan sebagainya, 14 subsektor. Kita nggak perlu capek-capek ngumpulin, udah ada publikasinya. Jadi waktu kita untuk mengumpulkan tuh ya relatif lebih cepat, biayanya lebih ya biaya nggak ada biaya, malah tinggal bondo internet aja untuk bisa mendownload kan gitu. Ya, cakupan datanya bisa besar. Misalnya kamu lihat data di BPS ya 10 tahun terakhir bagaimana tren ekonomi makro. Nah, itu kan susah nyari ngumpulin nganalisa ke lapangan. Udah ada semua. Misalnya kamu data dari bursa saham ya, laporan keuangan, kinerja keuangan perusahaan-perusahaan yang terindeks di bursa yang listed itu ada semua. Semua rasio keuangan ada di sana semua. Cakupan datanya bisa lebih besar, kamu mau 10 tahun, 15 tahun, ya itu ada. Nah, kelebihannya kalau data sekunder, Anda bisa melakukan analisa tren. Ya. Jadi kalau teman-teman yang finance biasanya ya, misalnya kayak tadi kinerja keuangan, misalnya 10 tahun terakhir dari perusahaan-perusahaan pertambangan yang sudah listed di bursa. Nah, itu Anda bisa melakukan analisa tren. Ya, itu gimana trennya? Semakin meningkat atau fluktuatif atau bagaimana? Itu kelebihan data sekunder. Ya.
kemudian pertumbuhan, misalnya kamu ketemu data dari APJII, Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia, kamu lihat trennya 10 tahun terakhir pengguna internet, penetrasi internet di Indonesia, itu semua kamu bisa dapetin dalam waktu yang cepat, biayanya rendah, cakupan datanya lebih gede, kamu bisa melakukan analisa tren. Ya. Nah, ada kelebihan pasti ada kekurangan ya. Kekurangannya adalah kalau kita menemukan atau menggunakan data sekunder, maka kita sebagai peneliti nggak punya 100% kontrol terhadap kualitas data yang dikumpulkan. Ya. Loh, Bu, kalau misalnya itu data di bursa lah, ya pasti reliable, Bu, pasti kredibel. Iya, kalau itu iya. Tapi maksudnya kontrol itu tidak hanya tentang kualitasnya ya, tentang validitas dan reliabilitasnya, kehandalan data, tapi juga kalau misalnya kita mau, Bu, saya tuh maunya carinya tuh perusahaan pertambangan tapi yang benar-benar nasional, bukan yang asing, Bu. Nah, itu kita mungkin informasinya nggak semuanya tersedia gitu. Nah, karena ya datanya adanya cuma itu, ya toh, ya kita terima aja gitu. Kalau kita mau data yang apa ya, customize seperti yang kita benar-benar mau cari, kebetulan nggak ada ya, wis nggak ada ya, kita ya sudah, ya istilahnya orang Jawa bilang itu ya nrimo ing pandum gitu ya. Kalau bukan orang Jawa pasti nggak ngerti ini peribahasa, ya udah ya pasrah aja, ya terima datanya yang ada ini kok gitu. Ya. Nah, itu apa namanya data sekunder. Nah, saya tunjukkan atau saya akan jelaskan ya, ceritakan satu pengalaman atau praktek bisnis yang apa namanya terjadi beneran ini. Ini kasus bisnis yang dialami oleh Vans ya. Semua tahu ya Vans ya. Vans itu kan produsen atau ya produsen sneakers ya. Vans ini Vans Incorporation. Nah, ceritanya jadi Vans itu kan produksi alat-alat atau olahraga ya, skateboard, kemudian dia sampai apparelnya dia produce. Nah, Vans ini terkenal sekali dengan skateparknya, ya. Nah, ini salah satu yang saya tunjukkan ke Anda. Ini ini baru desainnya ya, desain dari salah satu taman skateboardnya, ya, yang ada di California. Ya, nah ceritanya apa nih, cerita tentang Van ini yang menarik untuk kita ikuti adalah teman-teman. Jadi salah satu staff atau manajer lah apalah itulah pokoknya dari perusahaan Vans ini ya, mereka itu mengamati data sekunder yang ada, mungkin dari laporan kepolisian ya, itu adalah mereka menemukan bahwa para skaters ini teman-teman, ya, para skaters ini mereka itu banyak yang bermasalah dengan hukum ketika mereka itu bermain skateboard di kota. Ya. Nah, kalau di luar negeri itu hukumnya sudah jelas, peraturannya sudah jelas bahwa kalau main skateboard nggak boleh sembarangan. Main skateboard itu ada tempatnya, ya. Ada taman-taman skate parknya yang memang boleh. Nggak boleh main di pedestrian, nggak boleh karena itu membahayakan. Apalagi main di jalan raya itu tambah nggak boleh. Ya pokoknya hukumnya jelas. Bahkan sampai kena tilang ya. Jadi ditilang benar-benar tuh sama petugas ya, polisi ya. Nah, jadi ini Vans itu melihat data sekunder yang ada, data yang terkumpul yaitu pelanggaran lalu lintas yang dikenakan ke para skateboarders ini. Nah, itu tambah lama tambah meningkat gitu. Berarti ini ada something ya. Ini mereka melihat bahwa ini ada fakta ya, ada masalah. Apakah mereka ini kemudian memang tidak disiplin, memang mereka itu memang istilahnya itu memang tidak taat hukum, atau jangan-jangan ini itu kan gejala ya. Real problemnya apa? Real problemnya adalah jangan-jangan mereka memang kekurangan tempat untuk bermain skateboard gitu ya. Nah, makanya kemudian ada ide ya, karena mereka memang produsen ini ya yang bergerak di ini ya, di alat-alat skateboarding ya. Lalu mereka ada ide untuk gimana kalau kita buka skatepark yang dekat dengan shopping mall. Gitu, ya. Nah, kira-kira menurut Anda ide ini kenapa bergulir? Kenapa kok harus dekat shopping mall, teman-teman? Kenapa kok enggak di pelosok mana atau di pinggiran kota gitu? Kira-kira ada yang bisa menyampaikan?
Argo. Saya boleh coba, Mem. Ya, silakan. Ya. Kalau menurut saya sih karena di dekat shopping mall, otomatis kan di shopping mall itu pasti ada butiknya fans juga ya. Jadi mereka kayak misalnya sudah main atau apa, biasanya kan pasti haus, capek atau apa, pasti mereka bakal pergi ke mall, beli minuman dan sejenisnya, dan pasti secara nggak langsung mereka bakal ngelihat toko fans itu. Dan ini setahu saya ya, habitnya orang skateboarding itu mereka itu fokus sama style. Jadi stylenya bukan style cuma gaya mereka main, tapi gaya mereka berpakaian juga, begitu. Jadi fans itu promosi secara nggak langsung. Oke, good. Itu good apa ya, reasoning yang masuk akal ya. Jadi mereka ingin mendekatkan ya, paling enggak si ini mau dibawa mau nggak mau mereka kalau habis main skateboard mungkin mereka pengen jalan-jalan ke mall ya. Lalu pasti lihat tokonya kan, fansnya. Oke, good. Ada lagi nggak kira-kira pendapat yang lain? Ada, Mem. Ya, silakan Ricky, benar. James, Mem, James Ritchie. Oh, James Ritchie ya. Silakan James. Mungkin kan kalau di Amerika gitu kan, kalau skateboard tuh banyak kan setiap mall pasti punya toko skateboard gitu kan, Mem. Mungkin juga mereka targetnya tuh biar kayak misalnya beli papan, beli sepatu bisa langsung dicoba gitu, Mem, di skateparknya. Jadi mereka memenuhi kebutuhan aktualisasi diri ya. Iya, Mem. Jadi habis dari mall ya nggak usah jauh-jauh harus ke taman yang mana, ya udah tamannya deket shopping mall aja sebelah ya, next to itu berarti sebelahan dengan shopping mall. Oke, good. Lalu yang lain ada apa kira-kira teman-teman? Ada apa ya kira-kira? Kenapa kok pilihnya deket shopping mall? Kira-kira kalau ke mall itu siapa sih yang suka ke mall? Apa cuma anak-anak muda aja? Siapa yang suka ke mall? Ayo. Halo? Semua orang. Semua orang. Ini siapa? Maksudnya siapa nih semua orang? Siapa nih yang ngomong? Natania tak? Ya, siapa Nat? Iya, Bu. Ya. Contohnya bisa yang tua, bisa yang muda, remaja, laki, perempuan. Kalau orang tua ke mall, terus ngajak anaknya, apa yang terjadi? Siapa di sini yang kalau ke mall, nah, misalnya, lebih senang ke mall sama teman-teman daripada sama orang tua? Kalau kalian mungkin usia kalian lebih senang sama nggak tahu ya, mungkin sebagian besar lebih senang sama teman-teman ya, bukan sama papa mama lagi gitu kan. Nah, tetapi kalau kemudian masih anak-anak ya toh, misalnya masih SD misalnya ya, atau SMP lah gitu lah, mungkin SD ya. Nah, itu jalan-jalan kalau anaknya suka main skateboard ya, misalnya ya, atau ya kalau misalnya anaknya remaja pun misalnya. Nah, jadi orang tuanya itu bisa nge-mall misalnya ya, karena memang ya ke mall itu bisa memang ada sesuatu yang memang dibeli ya. Enggak ya, ada juga yang jalan-jalan tok ya. Nah, tetapi juga anaknya ini kemudian bisa ya udah daripada ngerecokin atau pengen cepat pulang atau kan nggak enjoy, nggak bisa menikmati jalan-jalan di mall, ya silakan main kalau memang pas hobinya ini ya. Jadi apa ya, ada banyak peluang pasar yang mau di-grab gitu sama si fans ini ya dengan ide itu. Ya, nah tapi ide ini kan muncul dari apa teman-teman? Dari data sekunder yang ada gitu, dari data sekunder yang dipelajari oleh dari data lalu lintas itu tadi, pelanggaran skateboarders tadi. Nah, jadi dari ide itu kemudian mereka memutuskan untuk oke, kita perlu nih melakukan penelitian lanjutan, gitu ya. Penelitian lanjutan tujuannya adalah untuk mengukur preferensi konsumen, preferensi masyarakat. Kira-kira mereka tuh animonya bagaimana kalau memang beneran dibuka ada skatepark deket sebelahan sama malls gitu. Ya. Dan kemudian hasil risetnya itu mengkonfirmasi bahwa memang ada ternyata animo pasar itu sangat positif ya. Dan akhirnya keputusan bisnis yang dibuat oleh fans itu adalah tahun 98 ya toh. Mereka membuka indoor park untuk skateboard yang pertama ya. Mereka targetkan 100.000 skaters, tapi kemudian itu sampai lebih-lebih sampai 250.000 skaters ya. Dan dalam waktu 4 tahun saja, 98 ke 2002,
Vans itu sudah buka sampai 11 skateparknya. Ya, jadi sudah sampai yang ke-11 dalam waktu 4 tahun saja. Nah, dan ini merupakan apa ya? Satu keputusan bisnis yang yang berasal dari research ya, dari research konklusi, tapi research konklusinya itu berasal dari mana? Berasal dari observasi atau tangkapan data sekunder yang ada. Ya. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman nggak boleh meremehkan exploratory research. Exploratory research itu bisa kadang-kadang tuh bisa makanya saya kan nggak pernah berhenti ya ngomong sama kalian, rajin-rajinlah kamu itu misalnya waktu nanti mencari ide penelitian, mencari topik penelitian untuk skripsimu, baca gitu ya. Nah, baca itu kan berarti sudah jelas itu data sekunder kan, entah itu koran online, entah itu ya sejelek-jeleknya baca Line Today misalnya. Misalnya Line Today, oh ada survei ini baru dirilis untuk anak muda Indonesia. Nah, itu kamu cari, kamu kejar hasil surveinya itu. Kamu pelajari, nah dari situ akan bisa menimbulkan ide penelitian. Ya, jadi contohnya yang dilakukan sama Vans ini. Ya, jadi jangan pernah remehkan ide penelitian. Buat teman-teman marketing, terutama teman-teman marketing ya, Anda mungkin sudah pernah tahu Pak Sondang ya, tahu ya, dosen Anda, salah satu dosen marketing yang saat ini sudah hampir menyelesaikan, sudah tahap akhir lah ya untuk PhD dia di Belanda. Pak Sondang udah ada di sini, sekarang sedang menunggu proses ujian dan sebagainya. Nah, beliau itu ahli demografis, teman-teman. Ya, beliau senang banget kalau ngomongin ngotak-ngatik data demografis ya, data populasi, terus kemudian nanti diotak-atik disesuaikan dengan perilaku konsumennya seperti apa, perilaku pembelian. Nah, itu beliau senang banget ya, senang banget bermain dengan data sekunder ya juga data primer. Tapi data sekunder saya maksud di sini ya karena beliau itu memang studinya PhD-nya tentang demografik gitu. Ya, jadi sekali lagi rajin ya cari data. Nah, kadang-kadang data sekunder itu bisa jadi powerful ya. Oke. Nah, itu yang secondary data analysis ya. Nah, yang kedua, metode pengumpulan data untuk desain eksploratif yang umum digunakan itu adalah experience survey. Nah, dari kata-katanya saja experience berarti ini adalah kita melakukan survei, kita melakukan penelitian ya atau ya kajian ya atau wawancara dengan mereka yang punya pengalaman gitu, yang sudah ahli ya sesuai dengan bidang tertentu, sesuai dengan yang topik yang kita mau teliti gitu. Jadi kalau misalnya tadi ngomongin kalau ahli branding itu siapa sih? Ya saya mau ngobrol-ngobrol deh gitu misalnya sama pengamat branding atau ahli branding. Oh kalau yang ahlinya yang kompetensinya leadership itu siapa sih? Nah, itu kita berbincang-bincang dengan yang ahlinya leadership misalnya karena topik kita misalnya tentang leadership ya. Kalau ini dikaitkan dengan di kampus kita, maka experience di sini adalah mereka-mereka yang dianggap punya pengalaman itu adalah dosen-dosen Anda, teman-teman. Ya. Jadi dosen-dosenmu ini bisa jadi ini adalah kita rujuk, kita pakai sebagai orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Ya, apa yang kita tanyakan, kita diskusikan, macam-macam ya. Bisa jadi apa sih yang terjadi saat ini gitu ya. Yang sekarang lagi tren. Kira-kira kalau riset tentang leadership itu apa sih yang menarik lagi Pak gitu atau Bu gitu ya. Apa yang berubah sekarang kalau di era pandemi gini kira-kira bagaimana kepemimpinan yang efektif itu seperti apa gitu. Leading anak buah yang kerjanya itu sekarang semuanya online. Nah, misalnya gitu. Jadi cari kemungkinan masalah ya. Itu. Ini by the way kenapa ya layar saya kayaknya tadi kecoret deh. Entah ini apa. Nah, karena ada goresan ya. Garis biru nggak bisa hilang. Nah, ini by the way di layar nampak kan ya teman-teman ya? Sharing screen-nya ya, betul ya? Kelihatan nggak di kalian? Lihatnya dia cook ini ya, cari cook ini. Betul ya. Nah, jadi ini sekali lagi saya kasih contoh apa yang terjadi kalau tadi Vans ya terkait dengan data sekunder. Nah, sekarang ini ceritanya adalah yang saya mau bring up adalah tentang pengalaman yang dialami oleh Coca-Cola ya terkait dengan experience survey. Ya, jadi yang terjadi kepada Coke waktu itu ya tahun 2001 penjualan dia itu turun banget, drop banget
sampai 8 juta cases. Cases itu kayak apa sih? Kayak satu krat gitu lah ya, satu packaging yang besar isinya 24 botol lah misalnya gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan 8 juta apa itu? Krat ya. Kalau kita orang Indonesia ngomongnya krat sih, apa sih itunya yang bisa diangkat itu isinya 24 itu ya. Nah, itu bayangkan aja 8 juta kali 24. Nah, satu case-nya itu harganya misalnya let's say misalnya $20. Kamu bisa hitung berapa apa namanya kerugian yang apa ya, istilahnya itu yang dialami oleh Coca-Cola pada waktu itu karena penjualan diet cherry coke-nya dia itu drop. Ya, jadi ini produk Coca-Cola diet cherry coke ya teman-teman ya. Mungkin di Indonesia nggak ada produk ini nggak dipasarkan di sini. Ya. Nah, seperti biasa Coca-Cola itu kan pasti punya expert ya, punya apa ya istilahnya itu orang-orang ahli konsultan gitulah. Nah, mereka konsul ke konsultannya, lalu diduga, nah ini dugaan awal dari konsultan itu dari kemudian mungkin mereka sudah berdiskusi, lalu hipotesis awalnya, dugaan awalnya adalah kayaknya ada yang salah deh dengan positioning-nya. Ya, ayo tak tes sekarang. Apa sih positioning itu? Ada yang tahu nggak positioning apa? Ya, siapa yang mau coba jawab? Positioning, apa positioning itu? Kalau bisa yang lain nih, selain Jason. Yuk, anak marketing ini harusnya dibabat, ini harusnya pertanyaan ini sama anak marketing. Ayo apa? Iya, Bu. Jadi positioning itu bagaimana konsumen itu apa namanya melihat produk kita. Jadi apa ya? Bagaimana cara membahasakannya? Kasih contoh. Pada ininya. Kasih contoh kalau sulit. Kasih contoh. Gini. Jadi apa namanya? Misalkan ada satu produk yang sama gitu ya. Misalkan produk mobil. Nah, positioning itu di mana beberapa mobil itu apa namanya bisa berbeda meskipun misalkan horsepower-nya sama gitu. Nah, misalkan apa namanya yang satu ini lebih memposisikan diri produk mobil yang satu lebih memposisikan diri di mobil sport gitu. Terus mobil yang satunya ini lebih memposisikan diri di mobil yang prestige gitu. Meskipun dia apa namanya memiliki misalkan spesifikasi yang sama, misalkan torsinya sama, ya kan, terus apa namanya horsepower-nya sama, tapi karena positioning-nya berbeda, maka dari itu mungkin ada beberapa fitur-fitur yang juga pastinya memiliki perbedaan. Oke, thank you Kelvin ya, tepat banget ya. Jadi positioning itu namanya positioning berarti the way we position our brand or our product ya in the mind of consumers gitu ya, in the mind of our target market. Kalau targetnya ini positioning pasti ini kan terkait sama STP ya teman-teman ya. Positioning itu kan gimana kita memposisikan produk kita itu sehingga produk kita itu di-image-kan, ditangkap ini produk buat saya gitu kan. Nah, ini berarti kan nggak jauh-jauh dari siapa target market Anda. Ya, kalau tadi kata Kelvin betul, ya kalau meskipun sama-sama HP-nya ya, horsepower-nya sama, tapi yang satunya ini diposisikan sebagai mobil sport, ya berarti mungkin target marketnya adalah yang memang pencinta sport. Tapi kalau misalnya target marketnya adalah upscale, misalnya kelompok yang high end user ya berarti positioningnya dia ya diposisikan sebagai mobil yang luxurious yang begitu-begitu ya. Nah, positioning itu berarti kan merujuk kepada bagaimana cara kita memposisikan dengan cara 4P ini gitu kan. Dengan cara marketing mix kita. Kalau ini jasa ya berarti kita bicara 7P kan gitu. Ya, produk kita, desainnya seperti apa. Nanti kalau produknya untuk luxurious ya, mobil-mobil yang luxurious, yang mobil-mobil mewah, ya promosinya ya harus ke magazine yang memang mewah, yaitu memang magazine yang memang untuk kelas atas. Ya, promosinya jangan ke koran bahkan mungkin Jawa Pos, enggak lah, bukan levelnya, tapi mungkin korannya yang lebih koran yang memang untuk eksekutif misalnya. Nah, itu dari P-nya ya. Dan macam-macam pricing-nya juga setnya harus tinggi. Ya, jadi itu positioning teman-teman. Nah, oke, thank you Kelvin, tadi udah dijelaskan ya. Nah, dari hasil konsultasi dengan expert ini, mereka menduga bahwa kayaknya ada yang salah deh dengan positioningnya diet cherry coke. Kenapa kok sampai penjualan itu turun gitu ya? Nah, lalu mereka menyarankan bahwa yuk silakan mari kita survei ya brand image-nya sebenarnya ya. Nah, jadi karena menurut si expert ini dia bilang bahwa brand image itu adalah
kunci keberhasilan untuk penjualan produk-produk, terutama produk-produk apa namanya yang sifatnya adalah FMCG ya, fast moving consumer good ya, teman-teman harus ngerti istilah ini ya, fast moving consumer goods. Jadi produk-produk yang apa ya, turnover-nya cepat gitu. Jadi produk-produk yang sehari-hari gitu ya, minuman, kemudian apa kayak sembako, ya. Nah, itu kan produk-produk yang fast moving ya, cepat sekali turnover-nya. Ya turnover, perputarannya cepat gitu. Nah, untuk produk-produk yang fast moving biasanya itu kompetitornya banyak banget ya. Contohnya mie instan aja kamu bisa identifikasi mungkin ada lebih dari 50 merek mie instan. Berarti kan apa? Persaingannya demikian ketat. Bagaimana kita bisa, siapa yang menang dalam persaingan? Yang menang itu yang bisa menampilkan image yang memang sedemikian rupa ditangkap oleh apa namanya konsumen ya. Nah, jadi menurut expertnya dia bilang brand image itu kunci. Kalau kamu bermain di industri FMCG gitu ya. Dia bilang. Nah, jadi dia bilang apa namanya? Kayaknya ada yang salah nih dengan positioningnya Cherry Coke ya. Yuk kita survei. Menurut mereka, menurut expert, gitu ya, Cherry Coke ini kayaknya dari mungkin mereka sudah mempelajari ya waktu konsultasi si Coca-Cola ini menunjukkan ini loh marketing promo kita, ini loh TVC kita, apa television komersial kita, ini loh apa saluran distribusi kita seperti ini pricingnya gitu. Nah, jadi kemudian ditangkap oleh si expert itu kayaknya ini Cherry Coke ini diposisikan atau image-nya itu sebagai old fashion ya, sebagai sesuatu yang apa namanya konvensional gitu. Jadi nggak konsisten, nggak align dengan atau dengan apa ya nama dari Cherry Coke sendiri. Cherry itu kan lebih ke arah apa ya brings apa ya excitement dan dengan warnanya yang apa misalnya merah ya dengan apa tampilan font. Ini pasti bukan asal ya teman-teman ya, ini pemilihan font bentuk fontnya ya sampai layoutnya fontnya harus miring. Nah itu pasti udah karena memang ini dicitrakan sesuatu yang bukan orang tua gitu kan. Orang tua kan biasanya simple plain gitu kan. Nah jadi itu menurut expert gitu. Nah tapi expertnya bilang ayo kita ini kan baru pendapat kami gitu ya. Kalau mau dikonfirmasi ya, kita lakukan penelitian lanjutan. Nah, jadi akhirnya dilakukan penelitian primary research ya, data primer ke lapangan untuk mengukur image ya dan bagaimana Cherry Coke ini diposisikan di pasar, ditangkap oleh market ya. Nah, ternyata hasilnya betul apa yang diduga oleh expert ya bahwa ada apa namanya image citra yang nggak sesuai dengan identity yang mau dibangun, positioning yang mau dibangun, ada positioning yang keliru itu ternyata benar gitu. Ya, terus akhirnya hasilnya adalah cari apa namanya Coca-Cola kemudian mereposisi ya toh targetnya ke anak-anak muda, packagingnya di makeover lah begitu ya. Lalu apa distribusin channelnya, penempatan produk-produk Cherry Coke-nya ini benar-benar ditargetkan ke apa misalnya ke kantin di apa namanya di kafetaria di kampus, pokoknya deket sama anak muda. Mereka mengadakan event-event giveaway misalnya apa lomba kontes gitu-gitulah untuk anak-anak muda. Dan hasilnya teman-teman akhirnya salesnya recover gitu. Ya ini satu apa ya life story yang betul-betul di dalam praktek bisnis yang ini sebagai contoh saja bahwa ada studi eksploratif yang dilakukan dengan cara ya berkonsultasi, ngobrol dengan orang-orang yang experience, yang expert gitu. Ya. Jadi bahkan ya perusahaan sekali Coca-Cola pun ya tadi kita ngambil contoh perusahaan kayak Vans pun itu juga mereka memanfaatkan data-data sekunder atau melakukan penelitian eksploratif ya. Oke. Nah, yang ketiga untuk eksploratif ada FGD. Ya, jadi tadi Jason sudah menyebut bahwa FGD itu fokus group discussion, diskusi mengenai satu topik harus ada moderatornya yang memandu diskusi itu. Biasanya FGD 1-3 jam, tidak boleh lebih dari 3 jam karena orang pasti akan exhausted ya. Lalu 8-10 orang, tidak boleh lebih dari 10 orang. Karena apa? Karena kalau sudah lebih dari 10 orang, apa namanya itu tidak akan efektif, tidak akan semua partisipan itu ada kesempatan ngomong yang sama. Jadi kenapa butuh moderator? Karena untuk menjaga balance antara partisipan, nggak ada orang yang mendominasi, nggak ada orang yang diem banget dari awal sampai akhir. Semua harus say something gitu, ya.
Jadi harus direkam. Kenapa? Karena di dalam FGD itu kadang-kadang apa yang disampaikan, ya toh. Nah, kita tuh direkam video juga ya teman-teman. Jadi nggak cuma rekaman audio, tapi juga video. Kenapa? Karena kita ingin melihat gestures, kita ingin melihat body language, ya. Nah, saya berkali-kali sudah melakukan FGD ini, baik itu untuk apa namanya ya, yang beberapa tahun lalu ya ada tugas untuk melakukan research untuk kita mau buka jurusan baru di Petra ini, kemudian dilakukan FGD kepada industri, kepada orang tua, ya. Jadi dan itu ya pengalaman mengatakan demikian. Ini benar ini yang ditulis di buku bahwa dengan 9 orang saja itu kewalahan kita membagi membagi peserta itu setiap orang itu untuk ngomong dengan imbang itu kewalahan banget. Ada yang semuanya ngomongnya gitu. Kita harus benar-benar moderator terus benar-benar bisa stop, bisa tanpa menyinggung ya. Itu memang nggak gampang. Menarik. Nah, ini kira-kira gambaran ruang FGD teman-teman. Marketing harusnya punya ruangan ini. Ya, yang seperti ruangan detektif itu. Jadi ini adalah researchernya ya. Dan ini adalah kliennya gitu. Jadi bisa melihat ke ruangan sebelah terjadinya diskusi, tapi yang ada di ruangan sebelah ini tidak bisa melihat siapa orang yang di dalam. Ya. Jadi dari sini tidak ada sesuatu yang kemudian itu dimanipulasi ya, tidak ada yang kemudian dibuat-buat, semuanya natural karena memang mereka bisa freely, mereka nggak tahu kalau di belakang itu mereka sedang diamati ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, biasanya FGD ini dilakukan untuk apa sih? Untuk ngetes gitu. Kalau misalnya ada produk baru, untuk ngetes marketingnya promosi yang ini tuh sudah efektif atau enggak, kayak gitu-gitu, ya. Jadi untuk ngetes apakah produk ini kalau misalnya dicitrakan demikian, nanti iklannya seperti ini, kira-kira akan responnya apa gitu. Jadi sebelum benar-benar dilempar ke pasar, nah ini dianu dulu ke ke kelompok orang yang kecil. Nah, pertanyaan Anda mungkin adalah, loh Bu, siapa yang dari sekian, misalnya dari konsumen kayak tadi ya pengalaman saya, misalnya waktu mau buka jurusan baru di Petra, gimana cara milih orang tua, misalnya 10 orang tua sebagai wakil untuk terlibat di diskusi. Mungkin itu ada di benak Anda ya, Anda tanya gitu. Gimana cara milihnya Bu? Nah, cara milihnya memang ada kriterianya. Ya, kita tetapkan tuh kriteria sampelnya benar-benar sangat-sangat spesifik ya. Jadi misalnya ini orang tuanya harus punya anak yang dulunya sekolah di Petra. Orang tuanya ini misalnya harus dari misalnya status ekonomi sosial yang seperti ini karena ini kita mau buka international program misalnya kayak gitu-gitu ya. Jadi orang tuanya harus mix, ada yang background ethnicity-nya yang Chinese, ada yang non Chinese. Nah, kita mau lihat nih peluang. Jadi tanpa kita mengotak-ngotakkan, tujuannya bukan begitu supaya kita dapat diverse insight gitu ya. Nah, jadi kayak gitu kriterianya. Lalu kita pilih ya. Kita hubungi satu-satu. Nah, itu kira-kira bersedia enggak gitulah. Nah, ini saya punya satu video teman-teman ya. Ini contoh real FGD yang dilakukan oleh satu perusahaan konsultansi. Nah, mereka itu on behalf atau doing FGD itu on behalf sebuah perusahaan yang memproduksi saus barbecue ya. Nah, mereka ingin istilahnya cuma ganti itu loh tutupnya saus barbecue-nya itu saja. Mau diganti dari yang konvensional yang kita buka biasa menjadi yang flip top, modelnya yang bisa dibuka tik gitu ya. Nah, kita ikuti ya nanti Anda perhatikan bagaimana mungkin saya nggak akan putarkan semua, ada bagian-bagian akan saya skip ya. Bagaimana Anda pelajari bagaimana kira-kira gambaran yang pelaksanaan FGD itu seperti apa. Nah, ini produk saus barbecue. Apakah dengar suaranya, teman-teman? Kedengeran, Bu. 3, 4, 5, 6, 7 of you. What do you like about the flip top? 21st century. Dia bilang lebih modern gitu ya. Flip top for controlling when I'm grilling. Lebih mudah mengendalikan. I can do this a little bit better. Take a bowl out with the brush and everything else like this. This way I can just have the brush, and as I'm basting whatever I'm broiling, it makes it a little bit easier. Whereas with corn
burn it out, and like I say, it's got to be an addition, and you got to base it with a brush. So you feel like it would save you a lot of effort and you could use less tools? Yeah, it's save me a lot. Jadi kalau bahasa kita tuh lebih nggak ribet gitu ya, dia bilang. I wouldn't need that extra bowl. It's one less thing my wife would have to wash. And then you always have access to the bowl that you end up throwing away, right? Or Or you looking just put it on and brush it on. Okay, so Karena like lebih it would mudah save you dikendalikan ya. Product and therefore money. How do you think we could save money with this kind of a lid? Raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi moderator menghitung untuk konfirmasi teman-teman ya. Option, as far as discussing a little bit or a lot. How many of you, who show hands, like that this flip top gives you options? All of you? Okay. 9 of you? Who knows, Ben, like about it? It's when you're doing chicken and meat, hands get big sometimes. And you can't give it the grip. Bikin kotor gitu ya. So you like that you don't have to unscrew it with your hand? Yeah. Nah ini apa namanya konklusi ya, beberapa highlightnya. Beberapa key points dari FGD. Nah, sekarang mereka eksperimen, lakukan betul-betul ya. Ini, nah ini yang lama, desain yang lama ya. Susah kan kita kalau ini ya, kalau lama ya. Nah, ini nggak dikocok tapi ini keluar, banyak sekali keluarnya teman-teman. Everyone, why do you like the flip top? Left mess, okay. Okay. Directed where I wanted to go. Nah, saya skip ya. I feel like you have more control. Ya, dia punya kontrol, lebih bisa mengendalikan. Ya. That's just do. Nah ini dia bilang kalau yang lama itu keep dripping gitu ya, jadi nggak ada. Jadi netesnya banyak gitu keluarnya. Nah ini sekali lagi ini juga salah satu high point-nya. If there are two different brands, you thought they taste the same size, would any of you choose a flip top over a screw top? Was a different brand? Ini dibandingkan dengan merek lain, ya. 1, 2, 3, 4. Mau nggak beli gitu dengan yang flip top? Is $250. How much more would you pay for one of the flip top? A quarter? How many of you, raise your hands, would pay a quarter more for this flip top? 1, 2, 3, 4, 5 of you. How many of you would pay at least 15 or at least 10 cents more for a flip top? Raise your hand. At least 10 cents more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini ditanya apa namanya? Kalau misalnya harganya dinaikkan, nah itu berapa mereka lebih mahal, berapa mahal sih mereka mau membayar ya. Jadi itu tadi teman-teman gambaran ya. Kenapa kok harus ada key points yang perlu dicatat. Nah ini nanti menjadi masukan bagi pihak perusahaan. Jadi misalnya tadi terkait sama harga ya. Ternyata sensitivitas harga, price sensitivity dari konsumen itu mereka kalau misalnya harganya dinaikkan 25 sen, ya, atau misalnya harganya jadi $3 jadi 3,25, ya itu berapa yang setuju nggak lebih banyak daripada kalau misalnya dinaikkan cuma 10 sen gitu. Kalau 10 sen mereka willing to pay atau to buy ininya lebih besar. Lalu tadi misalnya diceritakan kenapa sih kok lebih suka sama yang flip top, terus mereka kan cerita tuh ada misalnya saya tuh lebih waktu saya netesin itu lebih nggak tumpah-tumpah, lalu ada tadi yang saya potong itu misalnya saya bisa membuat stripe di stick saya gitu ya, dengan jadi lebih rapi gitu dia bilang. Nah itu bisa jadi teman-teman itu akan memberikan masukan ke manajemen pada saat nanti mendesain marketing communication yang misalnya TV komersialnya itu yang ditampilkan adalah adegan-adegan yang sifatnya mungkin barbecue keluarga, barbecue dengan teman-teman yang dialog atau adegan-adegan yang diceritakan oleh hasil FGD itu yang kemudian ditampilkan gitu ya. Mungkin itu memang gambaran yang ditangkap oleh konsumen ya terkait dengan benefitnya flip top gitu. Ya, jadi ya itu tuh sebagai gambaran saja supaya Anda mungkin yang nggak pernah tahu bayangan apa sih FGD itu ya, jadi sekarang jadi tahu kayak gitu ya kira-kira ya. Nah, jadi tapi yang perlu diingat FGD itu nggak menghasilkan data kuantitatif karena kan orang narasi ya, orang cerita ya, jadi datanya pasti kualitatif.
Nah, FGD nggak boleh digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan akhir. Ya, sorry kalau agak bising ya. Ini saya di kampus, sekarang lagi waktunya sholat, jadi cukup keras ini speakernya di masjid. Nah, nggak boleh dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan akhir. Jadi FGD yang saya kayak pengalaman saya yang waktu pembukaan jurusan beberapa tahun yang lalu, kami tim dan saya tuh nggak mendasarkan keputusan oke ini buka ini nggak buka itu hanya semata-mata dari FGD. Kami pun melakukan survei, kami pun melakukan wawancara yang personal ya. Jadi dikombinasi gitu untuk tahu triangulasinya. Ya. Lalu batasi penggunaan FGD untuk isu-isu personal sensitif karena nggak semua orang nyaman untuk mendiskusikan topik yang personal.